Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Maria Dolores Sabana, seorang mahasiswa dari Universitas Muhammad Tamrin. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kontrol umum teknologi informasi atau yang biasa disebut dengan General IT Control. Topik ini sangat penting dalam audit sistem informasi karena mencakup langkah-langkah dasar untuk menjaga keamanan dan kelangsungan sistem teknologi informasi. Pada video ini kita akan membahas 3 topik, yaitu topik yang pertama, keamanan fisik dan lingkungan, yang kedua, manajemen akses dan identitas, yang ketiga, kebijakan keamanan dan informasi. Kita mulai bahas dengan topik yang pertama, yaitu keamanan fisik dan lingkungan. Keamanan fisik dan lingkungan, kita akan membahas tentang proteksi fisik perangkat teknologi informasi, akses terbatas ke ruang server, CCTV, sistem pemadam kebakaran, backup listrik atau yang biasa disebut UPS dan genset. Keamanan fisik dan lingkungan adalah tindakan keamanan yang dirancang untuk melindungi aset teknologi informasi dari ancaman fisik. Keamanan fisik bertujuan untuk melindungi perangkat keras dari gangguan seperti kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Contohnya, penggunaan CCTV, pintu akses dengan kartu, hingga sistem pemadam api otomatis di ruang server. Selain itu, UPS dan genset digunakan untuk menjaga kestabilan listrik. Contoh nyata dalam keamanan fisik itu contohnya seperti foto ruang server terkunci, ilustrasi sistem pemadaman otomatis, skema alur akses fisik. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah perusahaan menerapkan kontrol fisik. Hanya pegawai IT yang punya akses ke ruang server. Alarm dan sistem pemadam otomatis juga disiapkan untuk kondisi darurat. Contoh implementasi akses terbatas ialah hanya staf yang berwenang yang bisa atau yang diperbolehkan masuk ke ruang server, bisa dengan ID card, biometrik atau kunci khusus. CCTV dan alarm seperti untuk memantau dan mendeteksi kegiatan pencurian di area teknologi informasi. Sistem pemadam api otomatis ialah penggunaan gas khusus seperti FM200 agar tidak merusak perangkat elektronik. Pendingin ruangan AC khusus server, menjaga suhu optimal di ruang server. Generator cadangan dan UPS menjaga sistem tetap stabil, menyala saat listrik padam. Yang kedua, kita akan membahas tentang manajemen akses dan identitas. Yaitu kita akan membahas tentang proses autentikasi atau yang biasa disebut dengan password, OTP, role based access control atau yang biasa disebut dengan RBAC, audit trial aktivitas pengguna, profesioning dan deprofesioning. Manajemen akses dan identitas adalah proses pengaturan siapa yang dapat mengakses informasi dan sumber daya dalam sistem informasi, serta apa yang dapat mereka lakukan dengan akses tersebut.
Manajemen akses bertujuan memastikan hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses data, misalnya dengan username dan password, autentikasi 2 faktor, dan pemberian hak akses sesuai jabatan. Tujuannya menjamin bahwa hanya pengguna yang sah dapat mengakses sistem, menghindari penyalahgunaan akses oleh orang yang tidak berwenang. Autentikasi atau yang biasa disebut dengan verifikasi identitas pengguna, misalnya melalui password, sidik jari, atau autentikasi 2 faktor. Otorisasi menentukan hak akses pengguna berdasarkan peran atau jabatan, yaitu seperti role based access control atau RBAC. Audit trail adalah mencatat semua aktivitas pengguna dalam sistem untuk pelacakan dan audit. Provisioning dan deprovisioning adalah proses pemberian dan pencabutan akses kepada pegawai yang masuk atau keluar. Contoh RBAC itu seperti tabel pembagian akses per divisi, diagram user role permission. Ini adalah contoh role based access control, misalnya staf keuangan hanya bisa mengakses data keuangan, tidak bisa melihat data HR. Kontrol ini membantu membatasi risiko penyalahgunaan akses. Yang ketiga atau yang terakhir, kebijakan keamanan informasi. Itu kita akan membahas tentang dokumen resmi kebijakan teknologi informasi, klasifikasi data, backup dan recovery, penanganan insiden. Kebijakan keamanan informasi adalah pedoman tertulis yang mengatur cara organisasi melindungi data dan informasi penting dari akses tidak sah, kerusakan atau kehilangan. Kebijakan keamanan informasi adalah pedoman organisasi dalam melindungi data, meliputi klasifikasi data, aturan penggunaan sistem, prosedur, backup, dan langkah-langkah ketika menjadi penyalahgunaan keamanan. Tujuannya menetapkan tanggung jawab dan prosedur keamanan, meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keamanan informasi. Contoh kebijakan itu duplikasi isi kebijakan teknologi informasi, prosedur ganti password, pelatihan keamanan untuk staf. Klasifikasi data. Klasifikasi data adalah menentukan jenis data berdasarkan sensitivitas atau publik, internal, rahasia. Penggunaan aset teknologi informasi adalah aturan tentang penggunaan komputer, jaringan, dan email kantor. Keamanan data pribadi adalah perlindungan terhadap data pribadi pelanggan dan karyawan. Backup dan recovery adalah prosedur
pencadangan data dan pemulihan saat terjadi insiden. Penanganan insiden adalah tindakan yang dilakukan ketika terjadi penyalahgunaan keamanan. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan wajib ganti password setiap 3 bulan. Mereka juga rutin mengadakan pelatihan keamanan informasi agar semua karyawan sadar pentingnya menjaga data. Contoh implementasi pelatihan keamanan informasi bagi karyawan baru, penggunaan antivirus dan firewall. Terima kasih karena sudah bersama saya pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.